Halo semua, selamat datang di channel Info Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat YouTube thumbnail bertemakan game Hyperfront. Sebagai gambaran, game Hyperfront ini mirip game Valorant ya, cuman dia ada di Android dan lumayan ramai pemainnya. Untuk aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat thumbnail ini ada dua. Yang pertama ada Ibis Paint X dan yang kedua itu ada aplikasi Adobe Lightroom. Keduanya bisa kalian unduh melalui Google Play Store ya. Baiklah, untuk membuat thumbnailnya langsung aja kalian buka aplikasi Ibis Paint. Tampilan aplikasinya bakal seperti ini. Pertama-tama kalian buka My Gallery. Setelah itu kalian klik icon plus yang ada di kiri bawah. Jika sudah akan ada pop-up seperti ini, New Canvas. Kalian atur ya ukuran projectnya. Yang ada di atas ini ada dua angka ini, 1280 dikali 720. Jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah siap untuk membuat YouTube thumbnail ya, karena sudah pas ukuran thumbnailnya. Langsung aja kalian klik OK. Baiklah, inilah workspace yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk membuat thumbnailnya. Jika kalian baru pakai aplikasi ini, kalian tentunya harus tahu cara menambahkan gambar ke project yang kita buat ini, karena itu fundamental sekali. Baiklah, untuk menambahkan gambar ke project yang ini, caranya cukup mudah. Pertama-tama kalian langsung klik icon layar yang ada di bawah sini. Setelah itu kalian klik icon kamera yang ada di atasnya. Di sini ada import picture. Nah, di sini kita akan menggunakan gambar tangkapan layar dari gameplaynya langsung. Jadi, ya langsung aja kita tambahkan di sini. Oke, ini dia untuk gambar gameplay yang akan kita gunakan. Pertama-tama kalian perlu memenuhi seluruh proyeknya biar tidak ada bagian yang transparan nanti. Kita akan penuhkan menggunakan dua jari seperti ini. Kalian tinggal drag keluar seperti ini, berlawanan arah dua jari kalian. Dan jika sudah, kita akan memberikan yang namanya efek ke gambarnya ini. Untuk efeknya cukup simpel. Yang pertama itu ada monocolor dan juga brightness dan kontras. Untuk menambahkan efek, kalian langsung klik aja simbol kuas yang ada di sini. Namun sebelumnya pastikan kalian sudah mengklik layer backgroundnya ya. Di sini sudah ada biru-birunya. Kalian klik effects dan kalian bisa langsung tambahkan yang namanya brightness dan kontras. Untuk brightnessnya kita langsung turunin jadi minus 100 seperti ini dan kalian lakukan 2 kali. Jika sudah, kita akan menambahkan yang namanya monocolor. Dan untuk monocolornya sendiri aku akan menggunakan warna putih seperti ini. Dan jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan gambar karakter ke thumbnailnya ini. Baiklah, ini dia untuk gambar karakter yang akan kita gunakan. Untuk letaknya kalian bisa taruh di tengah ataupun di samping. Gue sendiri bakal mencotokkan untuk menaruh gambar karakternya di samping agar kita bisa tambahkan teksnya di kiri sini ya. Atau misalnya kalau di tengah, kita bakal tambahkan teksnya ada di tengah seperti ini, di bawah karakternya. Cuman sebagai contoh aku akan menambahkan gambar karakternya di bagian kanan sini. Dan untuk ukurannya itu sebenarnya preferensi kalian, terserah kalian. Kalau kalian mau buat full body silahkan, atau misalnya seperti saran gue untuk menambahkannya dari dada ke atas ya, seperti ini. Ini sudah oke banget untuk dijadikan thumbnail. Dan ya, jika sudah kalian taruh di sini, kalian bisa langsung klik centang. Anyway, kalau kalian misalnya pengen putar-putar dia atau kalian rotate gambar karakternya, kalian bisa tambahkan fitur operation di bagian translate scale ini. Dengan begitu kalian bisa memutar gambar karakternya ya, sesuai selera kalian. Oke, ini dia untuk letak karakternya sebagai contoh. Kita bakal letakkan di sini. Oke, kita akan menambahkan efek sedikit ke gambar karakternya. Pertama-tama kita akan menduplikat gambar karakter ini menggunakan duplicate layer. Kalian tinggal klik layernya dan kalian pilih duplicate layer. Jika sudah, yang ada di bawah sini kita akan tambahkan yang namanya efek blur. Di bagian adjust color di sampingnya ada blur, kalian bisa tambahkan Gaussian blur. Kalian bisa lakukan dia 2 kali sehingga radiusnya jadi 100. Dan untuk blend mode-nya atau pengaturannya kita akan ubah menjadi linear dodge. Caranya pertama-tama kalian klik layernya, di sini ada di bagian tulisan normal, langsung ganti menjadi linear dodge. Nah, dengan begitu akan dia efeknya akan sedikit bercahaya ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya biar gambar thumbnailnya tidak terlalu datar, kita akan menambahkan yang namanya draw line. Untuk menambahkan draw line sangat mudah. Pertama-tama kalian perlu membuat empty layer seperti ini. Dengan cara mengklik icon plus yang ada di sini ada add layer, kalian langsung klik aja, maka bakal muncul empty layer seperti ini. Jika sudah, kalian letakkan empty layernya ada di bawah dari gambar karakternya dan juga ada di atas dari gambar latar belakangnya, seperti ini. Pastikan kalian klik lagi dan kalian tambahkan yang namanya draw line. Kalian pergi ke bagian canvas dan kalian pergi ke bagian kuas ini dan berikan effects filter. Setelah itu kalian pergi ke bagian draw dan kalian tambahkan yang namanya radial line.
Nah, di radial line ini kita akan mengatur yang terlebih dahulu. Jika kalian baru menggunakan aplikasi Ibis Paint, kira-kira tampilannya bakal seperti ini. Nah, jika sudah... bentar. Nah, seperti ini kira-kira. Kita akan mengubah pengaturannya tentunya agar thumbnailnya terlihat lebih bagus. Dan untuk pengaturannya akan sedikit ribet. Pertama-tama, untuk warnanya kita akan ubah menjadi warna putih. Untuk colornya ada di bagian paling bawah, seperti ini. Colornya kalian bisa langsung ubah menjadi warna putih. Nah, di sini kita akan mengubah yang pertama itu ada inner radiusnya. Pertama-tama kita akan menambahkan inner radiusnya seperti sekitar 30 seperti ini. Dan outer radiusnya menjadi 110. Untuk thickness kita biarkan terlebih dahulu dan tambahkan line space. Jika sudah, kalian bisa berikan group line. Ini untuk group line-nya kalian acak saja. Dan kalian tambahkan jitter of outer radius seperti ini. Kemudian jitter of group. Setelah itu kalian tambahkan inner wave height seperti ini agar sedikit acak, dan inner wave juga. Untuk aspek rasionya kalian bisa kurangkan atau tambahkan seperti ini. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Jika sudah seperti ini, outer radiusnya bisa kalian kurangi. Dan juga untuk fade-nya kalian ubah menjadi both sides. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ya, kira-kira ini adalah radial line yang bakal kita gunakan. Untuk pengaturannya kira-kira seperti ini. Thickness-nya kalian bisa tambah ya, ataupun pengaturan lainnya hingga terasa lebih oke. Mungkin aku akan mengurangi yang namanya jitter of group ya. Bukan. Ini sedikit ribet memang karena agak banyak untuk pengaturan yang perlu kita gunakan dan juga lakukan. Group of line-nya. Group of line-nya. Oke, kira-kira seperti ini untuk pengaturan radial line-nya. Memang sedikit ribet, cuman ya, untuk inner radiusnya kita akan gunakan 30, outer radiusnya 64 seperti ini, dan atau 50, thickness-nya 13, line space-nya 1,1, atau ya kita atur jadi 1,8, group of line-nya 27, jitter radiusnya 30, jitter of radiusnya 81, 30. Intinya pengaturannya seperti ini. Kalian nggak harus plug ngikutin pengaturan ini ya, sesuai selera kalian. Intinya biar kebentuk radial line yang kira-kira seperti ini. Dan ini sudah oke banget. Jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Di sini kita akan menggunakan yang namanya fitur move layer kepada layernya ini, dan kita akan menggunakan perspective form. Di sini ada di bagian tengah, kita klik aja. Nah, di sini kita akan melebarkan bagian kiri dan juga kanan dari radial line ini. Seperti ini caranya. Kalian langsung aja tarik. Dan juga kalian bisa klik di bagian luar sini untuk mengecilkan projectnya ya. Seperti itu. Untuk bagian sudutnya atau lingkaran yang di sudut, kalian bisa tarik seperti ini. Hingga bentuknya akan jadi seperti jajar genjang atau trapesium. Dan ya, kira-kira seperti ini pengaturan yang akan kita gunakan untuk radial line-nya. Kalian bisa atur sesuai selera kalian kembali. Dan ini dia untuk radial line yang pertama. Selain warna putih, kita akan menambahkan radial line yang lain juga, biar thumbnailnya lebih rapi dan lebih bagus. Caranya adalah biar tidak terlalu ribet, kita akan menduplikat gambar layer radial line ini. Setelah itu kita akan menggunakan yang namanya flip horizontal atau invert layer horizontal yang ada di sini. Nah, jika sudah, kita akan mengubah warna dari radial line ini menjadi warna yang kita inginkan. Untuk warnanya sendiri, kita akan menggunakan warna merah. Caranya masih sama, kalian gunakan yang namanya filter. Di bagian adjust color, ada yang namanya monocolor. Nah, di sini colornya kalian bisa langsung ubah menjadi warna yang kalian inginkan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan warna merah seperti ini. Jika sudah, kita akan menambahkan satu radial line lagi dengan pengaturan yang berbeda. Kita akan menambahkan yang pertama add layer terlebih dahulu, seperti biasa. Dan kita akan menambahkan yang namanya draw line. Radial line ya, sorry. Kita akan menambahkan yang namanya radial line. Untuk warna sendiri kita akan menggunakan warna hitam seperti ini, dan kita akan menambahkan yang namanya outer radiusnya dan juga in radiusnya ya. Kira-kira seperti ini untuk pengaturannya sudah lengkap. Dan untuk layer radial line yang di bawah kita akan gunakan yang namanya soft light.
ataupun overlay ya, soft light ya. No. Kita akan menggunakan yang namanya hard light, dan juga kita akan turunkan sedikit opacity-nya. Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan yang namanya efek bloom atau glow ya ke layer radial lainnya ini, khusus warna putih. Kalian pergi ke bagian effects dan kalian pergi ke bagian artistic. Di sini ada yang namanya bloom. Kalian bisa langsung tambahkan. Untuk pengaturan bloomnya, untuk awalnya bakal seperti ini. Brightness-nya kalian turunkan, dan radiusnya juga. Kira-kira seperti ini sudah lepas. Oke, untuk radial line yang warna merah, sebenarnya aku akan menambahkan efek yang lagi satu, yaitu yang namanya jitter. Kalian pergi ke bagian effects dan pastikan kalian sudah mengklik layernya ya. Di bagian artistic, kalian geser sedikit. Di sini ada bagian shear atau shear, aku nggak tahu cara penyebutannya, tapi ini dia. Dan kalian pilih yang line ya. Sini pengaturan awalnya bakal seperti ini. Kita akan tambah size-nya. Dan direction-nya kalian akan biarkan jadi 0 seperti ini. Amount-nya bisa kalian atur sesuai selera kalian. Sebagai contoh, aku akan menggunakan pengaturan seperti ini. Dan ya, kita akan menambahkan teks dan juga atribut lain ke thumbnail-nya ini. Baiklah, yang pertama kita akan menambahkan teks tentunya. Kita pergi ke bagian layer atas dan tambahkan yang namanya add layer ya. Seperti biasa, kita buat empty layer terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke bagian kuas seperti ini. Kalian tambahkan yang namanya teks. Oke, teksnya langsung aja kalian klik di sembarang tempat, yang penting masih ada di dalam projectnya. Kalian klik aja dan kalian pilih add text. Sini teksnya bebas yang kalian inginkan. Sebagai contoh untuk tutorial ini aku akan menggunakan teks hyperfront. Seperti ini. Oke, untuk fontnya seperti biasa, karena kalian belum download, biasanya bakal pakai font yang biasa. Kita akan menggunakan dua font untuk thumbnail ini ya. Yang pertama ada Dream MMA dan juga Most Wasted ya. Kedua font ini bisa langsung kalian tambahkan di aplikasi Ibis Paint ini tanpa perlu mendownload aplikasi Pixellab ya, seperti Photoshop CC. Kalian bisa menambahkan fontnya langsung melalui aplikasi Ibis Paint ini. Caranya adalah dengan mengklik icon plus di bagian font ini ya. Nah, di sini kalian akan dibawa ke website di dalam Ibis Paint-nya ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan website Dafont untuk mendownload atau mengunduh fontnya. Dan untuk nama fontnya itu adalah Dream ya. Dream MMA. Kalian tinggal ketik aja di sini di bagian pencarian dan pasti ada. Nah, ini dia bakal ada satu font. Kalian tinggal langsung klik download dan pastinya dia bakal langsung tersimpan di aplikasi Ibis Paint ini. Dan untuk font yang kedua, kalian bisa menggunakan Most Wasted. Ini. Nah, ini dia untuk font yang kedua. Baiklah, itu dia untuk dua font yang bakal kita gunakan. Jika kalian ingin menggunakan font yang lain, silahkan, itu terserah kalian. Dan ya, untuk yang pertama kita akan menggunakan font Dream untuk teks hypernya. Dan kalian biasakan untuk ketika mengedit teks kata per kata ya, agar warna yang kalian berikan ke teks ini bisa berbeda-beda. Oke, ini untuk teks yang pertama, size-nya bisa kalian kurangkan seperti ini. Tidak lupa juga kalian bisa rotate atau rotasi teksnya menggunakan fitur ini yang ada di sini, ada lingkaran panah seperti ini. Kita akan buat dia miring ya sedikit ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan langsung klik centang. Dan kita buat layer lagi ya, dan kita tambahkan layer teks yang kedua. Sebagai contoh, kita akan lengkapi jadi hyperfront seperti ini. Untuk size-nya bisa kalian ganti atau biarkan saja. Sini sih aku bakal ganti jadi sedikit lebih kecil. Dan ya, itu dia untuk teks yang bakal kita buat. Oke, di sini karena teksnya masih dalam bentuk layer teks, kita tidak bisa memberikan efek ke teks ini ya. Kalian mesti merasterize teks ini sehingga bisa kalian berikan efek ya. Caranya untuk merasterize teks itu mudah. Pertama-tama kalian klik layer teksnya dan kalian klik simbol yang ada di bawah sini dan kalian pilih rasterize. Nah, di sini bakal muncul peringatan, if you rasterize this vector layer, you will be able to edit it with brush or eraser tool, transform it or apply filter. Nah, di sini kita memerlukan apply filternya ya, karena kita bakal memberikan efek ke teksnya ini.
Oke, jika ada seperti ini langsung kalian klik yes. Oke, dengan begini teksnya bakal kita bisa berikan efek sehingga bakal lebih bagus. Dan ya langsung aja kita lakukan ke teks yang kedua. Let's try lah. Yes. Oke, untuk yang pertama efek yang ingin aku berikan adalah gradient ya. Itu gampang banget untuk menambahkannya. Pertama-tama kalian buat yang namanya add layer ya. Seperti ini. Di sini layer kosongnya tempat kita menaruh warna ke teks ini. Sebelum kalian berikan efek gradient, kalian gunakan yang namanya clipping. Nah, clipping ini berfungsi agar warna gradiennya tidak keluar dari teksnya. Sebagai contoh ya, jika kita tidak mengaktifkan clipping ini, jika kita tambahkan efek gradient, yaitu di bagian draw, di sini ada parallel gradation, sini bakal memenuhi full satu project. Namun, jika kita menggunakan clipping text, ketika kalian berikan parallel gradation, dia bakal cukup di efeknya terapply atau teraplikasikan ke satu layer teks tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ya, tidak bakal memenuhi satu project. Oke, itu dia untuk warna yang pertama. Aku menggunakan warna hitam dan juga putih. Untuk pengaturannya cukup mudah. Biasanya aku bakal menggunakan pengaturan seperti ini. Wavelength-nya 215, angle-nya 176, pace-nya 29, middle-nya 46, kontras juga. Gradation-nya warna abu dan juga putih ya. Untuk warnanya jika kalian ingin ganti, silahkan kalian geser aja dan klik simbol belah ketupat ini. Nah, di sini warnanya bisa kalian atur sesuai selera kalian. Jangan lupa juga untuk curves-nya kalian bisa menggunakan Bezier atau linear, terserah kalian. Di sini aku menggunakan Bezier. Dan ya, itu dia untuk teks yang pertama. Untuk teks yang kedua, aku akan menggunakan warna merah. Caranya masih sama. Buat add layer, gunakan clipping mask dan kalian tambahkan gradient parallel gradation. Untuk warna di sini aku bakal menggunakan warna merah. Seperti ini, merah tua dan juga merah biasa. Oke. Di sini aku ingin menukar warnanya. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal gunakan reverse di sini hingga warnanya bakal tertukar. Jadi ya cukup mudah. Dan kalian bisa atur-atur sesuai selera kalian lagi untuk kontras dan lain-lainnya. Dan untuk teksnya kira-kira bakal cukup seperti ini. Baiklah, kita tinggal tambahkan efek sedikit lagi. Sebelum menambahkan efek tersebut, kita bisa menggabungkan dua layer gradient dan juga layer teks ini ya. Kalian bisa gunakan yang namanya merge layer down di bagian sini. Seperti ini. Nah, jadi ya, kita merge down atau kita gabungkan layer atas dan juga layer bawahnya menggunakan merge layer down. Di sini kita akan menambahkan sedikit efek lagi, tapi sebelumnya kita akan gabungkan saja kedua teks ini ya. Ini sudah jadi satu layer teksnya dan kita bakal tambahkan yang pertama itu adalah extrude parallel. Nah, extrude parallel ini akan membuat teksnya menjadi 3D. Kira-kira seperti ini, depth-nya kalian bisa tambahkan. Dan angle-nya kalian atur dia di sekitaran 82. Warnanya kalian gelapkan saja, seperti ini. Dan ya, kita tinggal berikan centang. Selain itu, kita bakal menambahkan yang namanya drop shadow. Pengaturannya bakal seperti ini. Color-nya bisa kalian atur sesuai selera. Oke. Untuk teksnya sudah selesai, kira-kira seperti ini, cukup simple. Mungkin kalian bisa naikkan sedikit teksnya jika dirasa kurang ke tengah, dan kalian bisa atur menggunakan rotate tool untuk memutar teksnya. Oke, kira-kira bakal cukup seperti ini teksnya. Sekarang kita bakal tambahkan atribut lain ke thumbnail ini. Yang pertama, aku ingin membuat mata dari gambar karakter ini sedikit bercahaya dengan menggunakan yang namanya brush tool atau apa ya namanya? Ya, brush tool. Oke, untuk brushnya di sini ada banyak. Kalian bisa pilih yang digital pen seperti ini dan warnanya kalian ubah menjadi warna putih. Setelah itu kalian tinggal zoom aja projectnya ini dan kalian tinggal gambar warna putih di atas matanya. Seperti ini. Oh iya, pastikan kalian membuat layer baru terlebih dahulu yang menggunakan add layer sebelum kalian mengaplikasikannya. Seperti ini. Dan kita bakal tambahkan yang namanya efek glow. Kalian pergi ke effects dan kalian pergi ke bagian style. Di sini ada yang namanya glow outer. Gitu ya. Radiusnya kalian bisa langsung tambahkan dan ya cukup seperti ini. Oke, sudah mantap. Yang terakhir kita bakal tambahkan yang namanya logo hyperfrontnya dan juga angka. Nah, di sini sebagai contoh aku akan menggunakan angka berapa ya?
01. Ya seperti ini. Ini anggap episodenya. Kalian bisa tempatkannya di sini. Dan untuk fontnya bebas. Kalian bisa di sini fontnya bakal gunakan Most Wasted. Nah ini bentuknya lumayan oke. Jadi ya ini anggap seperti episodenya seperti itulah. Oke, mungkin aku bakal taruh di sini. Dan aku bakal tambahkan yang namanya efek. Oh ya. Sebelum kita berikan efek, kita restore saja langsung seperti ini, dan kita bakal tambahkan efek emboss seperti ini, dan juga efek artistic bloom. Ya, oke. Oke, kira-kira mungkin seperti ini untuk teks tambahannya. Mungkin kita bakal tambahkan sedikit brightness. Dan ya, ini dia untuk teks tambahannya, sudah oke banget. Yang terakhir kita bakal tambahkan icon game Hyperfront-nya seperti ini. Kita bakal tempatkan dia di pojok. Dan ya, ini dia untuk thumbnail utamanya. Sekarang kita bakal pergi ke aplikasi Adobe Lightroom untuk memberikan color adjustment ke thumbnail ini biar tidak terlalu datar ya. Oh iya, aku kelupaan lagi satu. Untuk apa namanya? Bagian draw line yang ini kalian bisa tambahkan yang namanya efek 3D ya, lagi sekali, atau paralel, apa itu pokoknya paralel style. Nah ini extrude parallel, mohon maaf kelupaan. Kalian bisa tambahkan sedikit biar sedikit ada warnanya ya. Warna tambahannya sedikit. Dan ya kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira thumbnailnya sudah selesai. Kita akan menyimpan gambarnya menggunakan, kalian klik simbol anak panah yang ini dan kalian pilih Save as PNG. Dan jika sudah, kalian langsung pergi ke aplikasi Adobe Lightroom. Oke, jika kalian sudah ada di aplikasi Adobe Lightroom, di sini kita akan memberikan color adjustment ke thumbnail yang sudah kita buat. Kalian langsung klik icon lukisan dengan tanda plus di sini untuk menambahkan gambarnya. Biasanya bakal muncul di atas di bagian time ya. Kalian tunggu aja. Oke, ini dia. Kita langsung tambahkan. Nah, di sini kita akan memberikan yang namanya yang pertama itu adalah di bagian light. Nah, di sini kita akan mengatur pencahayaannya ya. Di sini kita akan tambahkan kontrasnya seperti ini. Jika sudah, highlightnya kita bakal tambah, dan juga shadownya kita kurangin sedikit. Kira-kira seperti itu. Jika sudah, kita bakal pergi ke bagian apa ini namanya? Color. Di sini vibrance-nya kalian bisa langsung tambahin, dan juga vibrance-nya aja ya, kalian bisa langsung tambahin. Dan yang terakhir di sini ada bagian efek. Di sini kalian bisa tambahkan tekstur atau kurangi. Ya, aku bakal kurangi aja teksturnya. Kemudian dehaze dan clarity sedikit, dan juga vignette. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Midpoint-nya bisa kalian atur aja sesuai selera, kira-kira seperti ini ya. Dan ya, sebentar. Sama lagi satu, untuk colornya bisa kalian utak-atik sedikit ya di bagian color di sini. Bisa buat dia lebih merah ataupun yang lain-lainnya. Well, sebetulnya ada cara yang lebih simpel jika kalian tidak ingin ribet-ribet untuk mengatur warnanya, yaitu adalah dengan menggunakan preset. Namun preset ini kalian bisa cari aja langsung di YouTube ya. Gue nggak bakal menyediakan karena akan sedikit ribet untuk mengekspor filenya ya. Kalian bisa langsung cari caranya di YouTube, dan juga preset-preset Lightroom-nya di YouTube ya. Dan inilah dia untuk YouTube thumbnail Hyperfront yang sudah kita buat. Lumayan simple, mungkin sedikit rumit sedikit karena ya mungkin kalian kurang terbiasa dengan aplikasinya. Namun gue harap ini bisa membantu untuk menaikkan view ke konten yang kalian buat ya. Jadi ya gue harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang memerlukan thumbnail Hyperfront ini. Dan ya itu aja sih untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, komentar di bawah video apa yang harus gue buat selanjutnya. Dan itu aja sih. Thanks for watching, I'll see you next time. Goodbye.